itu kita harus percaya sebagai jalan yang beradab untuk menuntun bangsa Indonesia menuju kemajuan. Kemudian kerugian yang terjadi ditanggung oleh siapa? Saya mendengar seluruh Indonesia sudah diperkirakan 800 miliar ya gedung-gedung yang terbakar, kemudian di Jakarta itu 80 miliar. Itu kan dibayar dan nanti dibayar juga oleh uang rakyat. Jadi ya harus disadari, janganlah kita melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, brutal, ya. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Inside Story. Ini saat ini Anda bisa lihat di belakang saya, ini adalah pos polisi, salah satu pos polisi. Ini di depan Polda Metro Jaya yang ini kemarin ikut dirusak oleh massa yang tidak bertanggung jawab, yang mereka anarkis. Tentu kerusakan ini sangat merugikan ya dan tidak diinginkan. Nah, namun sebetulnya apa saja yang kemarin menjadi sasaran amukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab? Ikuti saya terus. Di segmen ini saya akan mengajak Anda untuk melihat apa saja kerugian-kerugian akibat dari tingkah laku anarkis dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Ya, saat ini saya ada di halte Polda Metro Jaya. Ini lihat di sebelah sana itu liftnya masih ada bekas kebakaran, ya itu bekas bakaran jadi nggak bisa dipakai. Dari sana juga di sebelah sana itu, nah itu sedang perbaikan. Ini di sana kebakar habis sepertinya kemarin waktu rusuh. Ini persis depan Polda itu tadi sana. Nah ini adalah suasana lift. Nah tapi di balik kerusakan ini ada dilihat aktivitas lalu lintas sudah normal depan Polda. Dilihat ini adalah jalan ini dari Tamrin sana. Ini dari Tamrin menuju ke Bundaran Senayan. Ini lalu lintas sudah normal, artinya sudah kondusif di ibu kota ini. Alhamdulillah. Ini persis di depan Polda Metro Jaya. Nah sementara untuk Polda Metro Jaya sendiri mungkin bisa dilihat. Ini tunjukin di Polda Metro Jaya. Itu di sini mungkin itu masih juga pekerja. Itu sedang diperbaiki. Nah itu yang pada pekerja kemarin itu adalah papan tulisan Mapolda Metro Jaya itu rusak, hancur, yang diperbaiki. Terus itu pos yang biru, pos polisi juga itu rusak. Jadi ini adalah akibat dari tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dari oknum. Semua percaya bahwa perjuangan dari teman-teman mahasiswa maupun masyarakat yang memperjuangkan keadilan tidak akan melakukan hal-hal yang seperti ini. Ini pasti adalah pekerjaan dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab ini sebenarnya. Nah itu kita lihat juga perbaikan itu diperbaiki. Itu kemarin ada kayaknya tiang-tiang lampu bekas pada patah, taman juga rusak ini. Jadi kalau tadi di awal saya sampaikan bahwa kerugian halte saja di Jakarta itu lebih dari 41 miliar. Itu kebayang ketika belum termasuk misalnya taman, fasilitas negara, pemerintah seperti Mapolda Metro Jaya, juga mungkin ada gedung-gedung lain. Mau berapa banyak itu duit nanti akan terbuang lagi untuk memperbaiki. Sementara uang-uang itu semua adalah dari kita-kita juga, dari masyarakat, dari rakyat, dari pajak. Jadi tolong untuk mungkin lebih dipertimbangkan lagi ketika harus selektif ya ketika aksi. Nah ini kita lihat lagi nih, ini ternyata parah juga nih. Nah ini halte nih. Ini adalah liftnya. Ini coret-coretan vandalisme yang bisa dipakai. Ini juga sama. Ini masih gosong-gosong tuh, bawahnya hitam-hitam semua nih. Kami nggak tahu apa ini bekasnya, tapi intinya adalah rusak. Jadi kerusakan ini adalah dampak dari ketidaktanggung-jawaban oknum-oknum yang melakukan hal anarkis sehingga mencoreng, mencederai perjuangan teman-teman kita, mahasiswa dan juga masyarakat yang selama ini berjuang menuntut keadilan dan juga menyampaikan aspirasi untuk kepentingan masyarakat agar lebih maju, lebih adil dan mungkin lebih sejahtera. Jadi ini selain kerugian dari fisik, dari fasilitas umum,
juga kantor pemerintahan, bahkan Mapolda, bahkan di beberapa daerah Mapolsek itu pada dirusak, dibakar. Ini tentu menghabiskan banyak biaya yang seharusnya biaya-biaya tersebut bisa digunakan untuk yang lain, namun akhirnya mau tidak mau harus dipakai lagi untuk membangun sesuatu yang sebetulnya sudah ada. Jadi semakin rugi kita semua ini, dan harapannya untuk menikmati pajak itu ya semakin tipis jatuhnya, karena harusnya alokasi bisa untuk mungkin kembali ke kita semua, tapi akhirnya untuk membangun lagi sebelumnya ada namun dirusak dan harus dibangun lagi. Pemirsa, aksi yang ditunggangin oleh kelompok anarkis tentu sangat merugikan kita semua. Ternyata tidak hanya merugikan mengakibatkan korban harta, tapi juga jiwa. Tak sedikit mereka menjadi korban, bahkan yang meninggal. Sedikitnya ada 10 korban meninggal dunia, dan mereka itu yang menjadi korban ini bisa dibilang orang-orang yang tidak berdosa. Seperti yang ada di kantor DPRD Makassar. Di antara mereka yang meninggal adalah mereka hanya staf. Bahkan ada satu masih honorer. Honorer ini pastinya juga dengan adanya perjuangan teman-teman, mereka pasti akan menyambut senang. Namun adanya penyusupan dari yang tidak bertanggung jawab akhirnya menjadi korban. Selain di Makassar, ada juga di tempat lain yang juga sama-sama menelan korban yang akhirnya merugikan kita semua. Di mana saja? Berikut liputannya. Video amatir sebuah mobil rantis Brimob yang menabrak seorang ojek online Afan Kurniawan ini menggegerkan publik. Di tengah situasi panas unjuk rasa yang menolak sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk tunjangan besar anggota DPR RI, justru dimanfaatkan pihak-pihak tak bertanggung jawab. Peristiwa demo anarkis ini bahkan menelan korban jiwa tragis. Afan yang merupakan tulang punggung keluarga tewas mengenaskan di tengah kerumunan massa. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Afan dimakamkan di tempat pemakaman umum Karet Bifak. Sang ibu pun lemas hingga jatuh pingsan. Tanya keluarga, rekan sejawat hingga sejumlah tokoh di Indonesia ikut mengiringi kepergian Afan hingga ke liang lahat. Presiden Prabowo Subianto pun mendatangi rumah duka almarhum Afan Kurniawan. Prabowo menyampaikan bela sungkawa secara langsung kepada keluarga korban. Baik-baik ya. Iya. Iya, kita percaya sama Bapak. Iya. Kebetulan dua almarhum, tiga yang kecil. Ibunya. Iya. Korban tewas akibat demo anarkis juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. 4 orang meninggal dunia dan 5 orang terluka akibat kericuhan aksi massa tersebut. Keluarga korban pun histeris mengetahui anggota keluarganya meninggal dunia. Sebagian diantaranya bahkan jatuh pingsan. Unjuk rasa di kantor DPRD Makassar. Kemudian selanjutnya kami akan memberikan pelayanan kepada korban-korban, apakah itu korban hidup atau korban mati, untuk dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Terima kasih.
Korban meninggal dunia yang terjebak dalam kebakaran gedung DPRD Kota Makassar akibat demo ricuh, diantaranya Saiful, Kasih Kesra Kecamatan Ujung Tanah, Ubay, fotografer DPRD Makassar, Sarina, ajudan anggota DPRD Makassar, Budi, anggota Satpol PP. Sementara data dari Komnas HAM tercatat sedikitnya 10 orang tewas dalam demo ricuh yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Selain korban meninggal, data YLBHI mencatat sedikitnya 1.042 orang dilarikan ke rumah sakit di Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Bali, Bandung, Medan, Sorong, dan Malang. Nah, itu tadi adalah beberapa kejadian peristiwa, semoga tidak terjadi lagi ya, karena ini merugikan kita semua. Dan berikut adalah kami tampilkan beberapa daerah yang bangunan fasilitasnya menjadi korban dari tindakan yang tidak bertanggung jawab. Di Jakarta, gerbang tol, puluhan halte, lampu merah dan JPO dirusak dan dibakar. Padahal fasilitas ini sangat penting menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari. Fasilitas Transjakarta paling terdampak di mana total ada 22 halte mengalami kerusakan parah. Dampak aksi anarkis juga terjadi di sejumlah daerah. Di Makassar, gedung DPRD Kota Makassar juga menjadi sasaran penyerangan oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Akibat aksi anarkis ini, puluhan mobil dinas dan kendaraan milik pegawai. Aksi ini bahkan mengakibatkan 4 orang tewas terjebak dalam gedung DPRD. Tak hanya itu, demo anarkis juga menyebabkan gedung negara Gerahadi serta Mapolsek Tegal Sari dan bangunan cagar budaya dibakar massa tak bertanggung jawab. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan demonstrasi berlangsung di 107 titik di 32 provinsi di Indonesia. Ya, kami mencatat di sini ada 107 titik aksi di 32 provinsi sejak 25 Agustus. Yang merah itu ada aksi yang berlanjut rusuh. Yang kuning itu berlangsung relatif kondusif, yaitu di Sumatera Utara, untuk Sumatera, kemudian di Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, kemudian di Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat yang kami catat yang berakhir atau ada kerusuhan yang baik dalam bentuk pengerusakan, pembakaran, yang lainnya berlangsung secara kondusif. Kerusuhan masif di sejumlah wilayah ini kini harus dibayar mahal oleh rakyat. Hitungan Kementerian Pekerjaan Umum, kerugian atas kerusakan fasilitas publik mencapai sedikitnya 900 miliar rupiah. Sudah dihitung belum Pak untuk merenov? Biayanya total seluruh Indonesia kemarin kita hitung hampir sekitar 900 miliar. Hampir total 800 sekian lah, hampir 900 miliar total ya seluruh Indonesia Raya. Mulai dari ringan, berat dan sedang, mulai dari terbakar suam-suam saya benar-benar terbakar habis seperti di Makassar dan beberapa tempat lain. Total hampir 900 miliaran. Dalam catatan Kementerian PU, kerugian terbesar terjadi di Jawa Timur dan Makassar. Di antaranya, di Kediri mencapai 500 miliar, Makassar mencapai 250 miliar rupiah, Surabaya mencapai 124 miliar rupiah, dan Jakarta mencapai 55 miliar rupiah. Jadi aktivitas orang-orang udah aman lah, maksudnya nggak kayak kemarin ya. Jadi semoga sih kondisinya kayak gini terus ya, biar aktivitas orang-orang kayak yang kerja nggak keganggu ya. Soalnya kemarin tuh banyak banget kerusuhan-kerusuhan yang nggak jelas, kayak transportasi umum gitu dibakar oleh orang-orang tidak bertanggung jawab ya. Semoga kedepannya sih demonya tetap aman, kondusif. Meski asap kini telah padam, namun Indonesia harus segera berbenah, bukan hanya memperbaiki infrastruktur terdampak, namun juga citra Indonesia di mata dunia. Karena Indonesia bangsa yang beradab.
Tidak hanya fasilitas umum seperti gedung wakil rakyat, ada juga kantor-kantor aparat keamanan, kantor polisi juga kendaraannya itu juga menjadi sasaran amukan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Aparat pun sibuk untuk membersihkan pasca kejadian. Sungguh menyayat hati melihat wajah negeri ini terluka akibat demo anarkis. Unjuk rasa yang diharap menjadi solusi ternyata berdampak pada kerusuhan masif sarana umum di sana-sini. Seperti Mapolres Metro Jakarta Timur yang luluh lantak akibat serangan massa demonstrasi pada Jumat malam 29 Agustus 2025 lalu. Seakan tak puas beraksi, massa bahkan membakar 8 kendaraan hingga ludes terbakar. Di antaranya 2 truk, 1 ambulans, dan 5 minibus. Selain Mapolres Jakarta Timur, 5 polsek di wilayah ini bahkan menjadi sasaran penyerangan. Di antaranya Polsek Matraman, Polsek Makassar, Polsek Ciracas, Polsek Jatinegara, hingga Polsek Cipayung. Ironis, di tengah situasi yang belum mereda, sejumlah warga justru memanfaatkan situasi untuk menjarah puing mobil yang hangus terbakar di Simpang 5 Senen, Jakarta Pusat. Para penjara bahkan mempreteli satu persatu bagian mobil. Demo besar-besaran yang terjadi sejak 25 Agustus 2025 lalu juga menyebabkan kerusakan masif. Ya, kalau kita lihat dari awal segmen ini sampai sekarang ini memang agak memprihatinkan ya. Dan ini tentu tidak boleh terulang lagi. Kita harus antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan kita semua. Karena terbukti bisa kalau memang kita semua peduli menjaga keamanan di sekitar kita, maka bisa dicegah sebelum terjadi hal-hal yang lebih besar. Salah satunya seperti di daerah Bekasi, warga beramai-ramai menahan oknum-oknum yang hendak menyerang ke wilayahnya, namun berhasil dicegah oleh warga. Dan akhirnya para kelompok-kelompok yang diduga akan anarkis ini gagal masuk ke dalam lingkungannya dan segala kebrutalan bisa dicegah sehingga hingga saat ini alhamdulillah kondisinya masih normal. Seperti apa? Berikut liputannya. Kericuhan terjadi di Bekasi pada Minggu malam 31 Agustus 2025. Kericuhan bermula setelah sekelompok massa yang sebelumnya menyerang Polres Metro Bekasi Kota bergerak menuju kawasan perumahan elit Sumarekon Bekasi. Massa membawa bendera dan sempat membakar kabel di jalan raya. Ketegangan sempat terjadi di bawah flyover, namun aparat kepolisian bersama TNI segera mengendalikan situasi. Lalu lintas tidak ditutup meski penjagaan diperketat. Bahaya dan bukan tontonan. Ratusan warga perumahan Sumarekon Bekasi turun langsung ke jalan untuk menghadang massa pendemo yang mencoba masuk ke lingkungan mereka. Mereka membentuk barikade di pintu masuk perumahan untuk mencegah massa masuk lebih jauh. Aksi heroik warga ini sempat membuat suasana tegang, namun berhasil meredakan potensi kerusuhan yang lebih luas. Aksi warga yang kompak menjaga lingkungan pun menuai apresiasi luas di media sosial. Ya pemirsa, itu tadi adalah rangkuman peristiwa dari berbagai daerah yang tentu kita tidak inginkan ya, karena itu merugikan kita semua akhirnya. Dan jangan kemana-mana, Insight Story akan kembali usai jeda yang berikut ini.